Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ya, anak-anakku sekalian, hari ini kita akan membahas tema 9. Silakan kalian buka bukunya. Tema 9 yang berjudul Menjelajah Angkasa Luar. Ya, baik. Di mana di dalam tema 9 ini kita akan membahas subtema 1, 2, dan 3. Insya Allah ya dalam waktu seminggu. Jadi Ibu ringkas. Mungkin ada beberapa yang Ibu skip, tidak akan Ibu jelaskan karena Ibu menganggap itu tidak terlalu penting. Di mana subtema 1 kita akan membahas tentang keteraturan yang menakjubkan. Kemudian subtema 2 ada benda luar angkasa dan rahasianya, dan subtema 3 tokoh penjelajah ruang angkasa. Ya, seperti biasa kalian sudah siap ya untuk menerima materi, sudah sarapan dan sudah siapkan juga buku-buku paket dan buku tulisnya. Di subtema 9 kita buka mengenai benda langit di halaman 2. Ya, benda langit di sekitar kita. Alam semesta memiliki banyak galaksi dengan bentuk yang berbeda-beda. Dan galaksi, ya, kalian mungkin sering mendengar apa itu galaksi. Nah, galaksi itu adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Dan galaksi terdiri atas banyak sekali planet-planet yang mengelilinginya. Dan yang dikenal oleh kita, tempat tinggal kita ini namanya adalah galaksi Bima Sakti. Nah, tempat tinggal kita itu adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini berbentuk spiral. Nah, ini perhatikan. Nah, ini ya. Galaksi Bima Sakti kita berbentuk spiral. Dan di sini satu-satunya galaksi yang ditinggali oleh manusia. Di dalam galaksi Bima Sakti terdapat sistem tata surya dan kita mengenal ada 8 planet yang mengelilinginya. Sistem tata surya terdiri atas satelit, asteroid, dan komet. Nah, ini ya. Dan ini adalah gambar sistem tata surya. Nah, silakan kalian lihat di halaman 3. Setiap planet dalam tata surya berada pada garis edar yang berbentuk elips. Nah, garis edar itu ini yang berwarna putih yang lihat di panah ini. Nah, ini berbentuk elips, lonjong ya. Ini namanya garis edar. Kemudian garis edar yang berbentuk elips disebut orbit. Nah, ini namanya orbit ya. Perhatikan. Planet tidak akan bertabrakan. Planet yang mengelilingi matahari itu yang kita kenal ada 8. Apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Setiap planet berputar pada porosnya. Kemudian peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Dan rotasi bumi menyebabkan kita dapat mengalami peristiwa siang dan malam secara bergantian. Matahari disebut sebagai pusat tata surya. Nah,
Peristiwa berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Dan seperti yang sebelumnya pernah Ibu jelaskan bahwa rotasi bumi menyebabkan perubahan siang dan malam. Nah, jadi harus kalian tahu ya bahwa kita tinggal di planet bumi dan satu-satunya galaksi yang kita tinggali itu adalah namanya galaksi Bima Sakti dan merupakan galaksi tempat tinggal manusia dan berbentuk spiral. Nah, sekarang kalian buka halaman 16. Nah, di halaman 15, buka halaman 15. Mengenal sistem tata surya. Kenapa kita harus mempelajari mengenai sistem tata surya? Karena kita harus tahu bagaimana bentuk ruang angkasa dan ini merupakan semua ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, matahari, perhatikan gambarnya di sini. Nah, ini adalah gambar dari matahari. Matahari adalah sebuah bintang raksasa yang sangat panas seperti bola pijar. Dan bola pijar ini berisi gas yang panas yang disebut dengan korona. Suhu di permukaannya hampir 6.000 derajat Celcius. Suhu inti matahari mencapai 15 juta derajat Celcius. Dan percikan panasnya dapat membakar segala sesuatu hingga 97 km. Namun matahari hanya tergolong sebagai bintang sedang. Masih banyak bintang besar yang jauh lebih besar dan lebih panas dari matahari. Nah, itu ya. Jadi matahari itu disebut sebagai bintang sedang. Dan matahari sangat panas. Gas panas yang ada dalam matahari itu disebut korona. Jadi bukan coronavirus yang sekarang sedang ngehits, bukan, tapi corona itu adalah gas panas yang ada di dalam matahari. Dan ini semua subhanallah ya, Allah menciptakan bumi dan alam semesta beserta isinya. Tidak ada yang bisa menciptakan selain Allah. Jadi Allah itu betul-betul maha besar, maha pencipta. Lihat ini, di sini ada 8 planet yang akan kita bahas. Yang pertama adalah planet yang terdekat dengan matahari. Nah, ini namanya adalah Merkurius. Merkurius itu jaraknya paling dekat dengan matahari dan berjarak 58 juta kilometer. Merkurius sulit terlihat di langit pada malam hari. Kita lihat Merkurius itu tidak akan bisa terlihat ya, karena hanya bisa melihatnya dengan menggunakan teropong. Merkurius baru terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Dan Merkurius adalah melesat sangat cepat mengelilingi matahari, tetapi berotasi dengan sangat lambat. 1 hari di Merkurius sama dengan 30 hari di bumi. Jadi kalau 1 hari di Merkurius itu berarti sebulan di kita ya, kurang lebihnya. Dan yang kedua adalah planet Venus. Nah, ini Venus. Venus itu berbentuk seperti ini, merupakan planet yang terdekat dengan bumi. Dan Venus itu lebih panas dibanding dengan Merkurius. Padahal Merkurius yang lebih dekat dengan matahari, tapi dia tidak panas. Yang lebih panasnya adalah Venus. Dan Venus memiliki lapisan atmosfer tebal yang dilapisi awan. Dan oleh karena itu, pancaran sinar matahari lebih terperangkap masuk ke dalam Venus. Venus terlihat indah karena Venus bisa memantulkan cahaya matahari. Dan Venus menjadi planet yang paling terang di antara planet yang ada dalam sistem tata surya. 1 hari di Venus sama dengan 243 hari di bumi. Bayangkan, lama sekali ya. Ya, sekarang planet yang ketiga adalah planet bumi, di mana planet ini adalah planet yang kita tinggali. Nah, maaf, ini adalah Mars. Nah, planet bumi
adalah planet yang kita tinggali. Nah, ini ya, bumi yang kita tinggali. Nah, satu-satunya planet yang ada kehidupan. Dan planet ini disebut sebagai planet biru. Sebagian besar bumi ditutupi oleh lautan. Nah, ini ya warnanya jelas banget. Ini warnanya biru lautan. Dan yang berwarna hijau ini adalah daerah pegunungan. Bumi diselimuti oleh udara tebal yang disebut atmosfer. Dan fungsi dari atmosfer itu adalah untuk menyaring panas dari matahari sehingga tidak terbakar. Itu ya. Kemudian setelah bumi yang terkenal dengan planet biru, maka kita ada Mars. Mars dijuluki namanya itu adalah planet merah. Ingat ya, kalau bumi itu planet biru, maka Mars itu adalah dijuluki dengan planet merah. Kenapa? Karena planet ini disebut paling mirip dengan bumi. Dan satu hari di Mars sama dengan 24,6 jam di bumi. Jadi nggak nyampe satu hari di bumi ya, 1 hari lebih. Di dalam Mars memiliki kutub yang diselimuti oleh es dan suhu di Mars itu sangat dingin, mencapai 63 derajat Celcius. Kemudian Mars lebih jauh dari matahari, namun dia memiliki atmosfer yang lebih tipis daripada bumi. Dan yang planet kelima adalah Jupiter. Jupiter, lihat ini adalah planet yang terbesar dalam tata surya. Bentuknya besar dan suhunya pun minus 100 derajat Celcius, berarti sangat dingin. Jadi tidak ada kehidupan di dalam planet lainnya, termasuk Jupiter. Yang ada kehidupan itu hanya di bumi. Ya, karena bumi punya gaya gravitasi. Letak inti planet jauh di tengah-tengah dan planet ini memiliki bintik merah yang ternyata merupakan badai raksasa. Nah, dan sekarang adalah planet yang keenam, yaitu planet yang sangat cantik dan sangat indah, yaitu adalah planet Saturnus. Saturnus memiliki sebuah cincin yang melingkari tubuhnya. Cincin tersebut terdiri atas lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap dalam orbit mengelilingi planet tersebut. Saturnus merupakan gas raksasa yang berputar dengan sangat cepat. Hal ini menyebabkan bagian ekuatornya mengembung. Ya, dan Saturnus memiliki satelit yang terkenal yang bernama Titan. Kalau bumi punya satelit, namanya apa? Siapa yang tahu satelitnya bumi? Satelitnya bumi adalah bulan. Nah, itu ya. Kalau Saturnus, satelitnya itu adalah Titan. Yang selanjutnya adalah Uranus. Uranus, merupakan planet ke-7 dalam sistem tata surya. Planet Uranus berputar miring karena porosnya yang hampir sejajar dengan orbitnya. Suhu di planet Saturnus sangat dingin, sekitar minus 212 derajat Celcius. Nah, setelah Saturnus ada planet yang ke-8, yaitu planet yang paling jauh dari matahari adalah Neptunus. Planet ini tampak berwarna biru dan gelap dari kejauhan dan tidak memiliki permukaan yang nyata, sama seperti halnya Jupiter, Saturnus, dan Uranus. Dan semua planet ini terdiri atas gumpalan gas dan atmosfer yang dipenuhi dengan gas metana, sehingga sering terjadi badai besar. Dan Saturnus juga memiliki satelit-satelit ya. Satelitnya tapi tidak dijelaskan di sini. Nah, seperti itu. Itu adalah 8 nama-nama planet beserta penjelasannya yang ada di dalam tata surya kita. Nah, sekarang di dalam tata surya, setelah tadi kalian mengenal planet, maka kalian sekarang harus mengenal matahari. Syamsi. Kalian buka halaman 53. Nah,
Di halaman 53, maaf mana ya? Di halaman 53, nah, matahari sebagai pusat sistem tata surya. Kalian lihat di sini gambarnya matahari berwarna merah, panas yang sepertinya ya. Nah, ini suhunya mencapai 5.800 derajat Celcius. Subhanallah, sangat panas. Kemudian di dalam matahari ini ada lidah api matahari yang berasal dari ledakan gas yang dapat menyembur hingga jutaan kilometer. Kemudian ada bintik matahari adalah daerah gelap yang suhunya lebih rendah dari permukaan matahari. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari merupakan ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer. Dan suhunya yang Ibu sebutkan tadi 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Ya. Dan matahari berukuran sangat besar. Jarak dari bumi ke matahari itu lebih jauh daripada jarak bumi ke bulan. Jadi kalau jarak bumi ke matahari itu 2 kali jarak bumi ke bulan. Berapa jaraknya? Jaraknya adalah 384.000 kilometer. Sangat jauh ya. Ya itu, subhanallah ya. Kemudian di dalam sistem tata surya, kita juga mengenal planet dalam dengan planet luar. Perhatikan di sini ada planet dalam dan ada planet luar. Planet dalam dan luar terbagi menjadi 2, jadi 4-4. Planet dalam itu adalah planet yang besar-besar. Apa saja? Nah, planet yang besar-besar itu adalah ini: Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Itu planet dalam. Sedangkan planet luar adalah planet yang mengikutinya, planet yang setelah 4 yang besar itu, yaitu apa saja? Ada Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Dan kedua planet tersebut, planet dalam dengan planet luar, itu dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid itu apa? Sabuk asteroid itu adalah bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, gas beku, dan debu ya. Itu adalah sabuk asteroid. Nah, itu adalah sekelumit penjelasan mengenai sistem tata surya yang kita bahas untuk hari ini. Tadi apa? Ada galaksi, ya, galaksi Bima Sakti, kemudian 8 planet yang mengelilingi matahari. Kemudian kita juga belajar mengenai matahari, dan yang terakhir adalah planet dalam dan planet luar. Ya, baik. Untuk tugasnya hari ini adalah